Pada saat ini saya akan berbicara mengenai sulfonylurea. Kalau kita lihat, tadi Prof. Budi menyampaikan pengantar tentang diabetes. Diabetes itu pertama ya, heterogen. Ya, heterogen dalam artian publikasi mengatakan bahwa orang Asia cenderung memiliki BMI yang lebih rendah. Kemudian ciri khas dari Asia satunya lagi adalah beta cell dysfunction. Beta cell dysfunction. Dan biasanya pada orang Asia itu lebih mudah untuk terkena diabetes, younger, lebih muda. Afrika itu lebih severe insulin resistennya, ya, dengan signifikan juga beta cell dysfunction. Younger age, jadi usianya juga lebih muda dan lebih severe progresivitas daripada disease dari diabetes ini. Kemudian dia, kalau dari studinya, high prevalence of hypertension and kidney disease. Ini hampir sama dengan Asia. Dari studinya Prof. Juliana Chen mengatakan bahwa orang Asia itu cenderung juga untuk lebih banyak terkena kidney disease dibandingkan dengan ASCVD. Caucasian, nah kalau Caucasian itu insulin resisten, dia banyak insulin resistennya dibandingkan dengan beta cell dysfunction. Kemudian kalau Hispanic itu sering undiagnosed dan resiko untuk depresinya lebih tinggi. Ini adalah diabetes heterogennya. Kemudian kita lihat dari diabetes heterogeneity, ya, gennya. Ya, ternyata ini ada faktor genetik satu. Nah, faktor genetik ini saya ingat sekali kalau kuliahnya Dr. Putu, belum tentu terekspresi gennya. Walaupun dia katakanlah punya bawaan untuk diabetes, tapi sangat tergantung kepada behavior, kemudian environment. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi terkait dengan genetik tadi, ya. Kemudian ini akan terjadi epigenetik dan mikroba. Sekarang lagi giatnya kan gut microbiota, yang kemudian akan menentukan ekspresi daripada gen tersebut, sintesisnya, kelainannya, dan kemudian ini yang kita kenal, ya. Ada type 1 diabetes, ada type 2 diabetes, ya. Kemudian ada lagi gestasional. Itu adalah output yang kita lihat luarannya. Jadi sangat berbeda terkait dengan heterogenitinya tadi. Nah, ini tadi terkait dengan tadi sudah precision. Ada satu lagi yang kita kenal personalized. Jadi kalau istilahnya dulu sering ini memang bisa istilahnya disaling pertukarkan karena memang ada irisan antara precision dan personalized. Tapi kalau mau di breakdown sebenarnya agak berbeda. Karena precision itu adalah medicine that use specific information about person gennya, proteinnya, dan identifying how genetic or molecular characteristic could dictate the most effective treatment for specific patient. Jadi ada precisionnya tadi. Jadi seperti misalnya ada obat-obat setelah dilihat gennya bahwa orang ini lebih cocok untuk memakai obat ini. Sama-sama katakanlah sulfonylurea. Tapi mengapa satu lebih bagus efeknya dibandingkan yang satu lagi kok kurang ya efeknya? Sama tadi, sama-sama olahraga, pengen kurus, ya, pengen menurunkan berat badan. Yang satu efeknya bagus. Tapi yang satu lagi kenapa enggak ya? Padahal sama-sama melakukan hal yang sama. Itu yang terkait dengan precision. Nah, satu lagi kalau di diabetes, terkait dengan terapi, ada personalized. Personalized lebih terkait kepada lifestyle pasiennya, karakteristik pasiennya, lingkungannya, habitnya, pekerjaannya, dan sebagainya. Jadi kalau kita memilih obat-obat diabetes, kita harus memikirkan, mungkin saat ini personalized, kedepannya akan precision, tergantung kepada genetik yang mendasarinya. Nah, coba kita lihat ada pasien kita ya, Mr. Adi, ya, datang dengan 48 tahun, PNS, datang dengan keluhan poliuri, general weakness, kemudian dia historinya diabetes sudah 2 tahun, minum metformin selama ini, ada riwayat MI, stent 2 tahun terakhir yang lalu, merit ya, sedentary lifestyle, high carbohydrate diet, hipertensi untuk 3 tahun, kemudian blood pressure-nya 130/80, HbA1c 8,8, sekarang saat ini terapinya adalah dengan kandesatan dan atorvastatin. Nah, apa sih option yang paling tepat untuk pasien kita? Saat ini kalau kita menganggap bahwa kita memakai paradigma tradisional, tadi Dr. Via juga berulang kali mengatakan one size fit all. Ya, jadi semua pasien itu dikasih obat A. Jadi ada treatment protokol yang standar, limited personalization, ya, population based diagnostic. Itu kita lihat. Mungkin saya dulu sama Dr. Mat pakainya guideline ini.
semua pasien sama Dr. Diki itu pakai guideline ini. Semua metformin. Ya, kalau nggak cocok metformin nanti ditambah TZD, ditambah SU, ditambah dengan GLP-1. Jadi semua seperti itu karena bersifat protokolnya generalized. Apalagi kalau kita mundur ke 1998, obatnya cuma sedikit, maka pilihannya juga akan sedikit. Jadi semua pasien begitu diabetes, kalau gemuk metformin, kalau kurus sulfonylurea. Segampang itu, ya kan? Kalau kita memakai paradigma itu. Tapi kalau kita lihat pada pasien kita tadi, ada beberapa catatan yang harus kita garis bawahi. Yang pertama terkait dengan dia MI, ada riwayat stent, di ICVD. Kemudian ada hipertensi, kemudian BMI, dia body weight. Ya, kemudian ada lagi HbA1c yang 8,8, berarti gula darahnya masih belum terkontrol, belum terkendali. Terus ada renal problem pada pasien kita. Sehingga kalau kita lihat seperti ini, maka kita memerlukan individualis paradigm. Tidak hanya berfokus bahwa ini harus obat A atau harus obat B. Kita harus memperhatikan juga ICVD-nya, body weight-nya, renal problemnya juga. Tidak hanya ansih berfokus pada gula darah. Nah, itulah mengapa sekarang kalau kita lihat guideline diabetes saat ini terakhir yang 2023 itu nggak lihat obatnya, tapi lebih kepada apakah dia sudah ada ICVD, ataukah dia ada CKD, ataukah dia ada heart failure. Lebih karena demikian. Demikian juga yang di Perkeni ya, dilihat melalui HbA1c-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini di mana sekarang positioning sulfonylurea? Karena kalau beberapa diskusi mengatakan sekarang udah nggak bisa lagi sulfonylurea, sekarang sudah obat-obat generasi baru semuanya. Karena terkait dengan pada jantung dan ginjalnya. Sekarang di mana peran dari sulfonylurea? Masih ada di bawah, tapi posisinya kalau kita memakai guideline yang berasal dari Caucasian, ya, Caucasian. Nah, ada beberapa komparasi antara SU dengan obat-obat yang relatif baru. Yang pertama terkait dengan SU itu advantage-nya adalah penurunan glukosa darahnya baik. Kemudian long experience, sudah mulai digunakan sejak tahun 1950. Relatif murah. Disadvantage-nya adalah hypoglycemia, weight gain, ya, terus kemudian kontroversi about CV safety, ya. DPP-4 excellent tolerance, kemudian dia weight neutrality, confirm CV safety, ya. Disadvantage-nya adalah higher cost, biayanya lebih mahal. Kalau SGLT itu sekarang kita lihat bahwa weight loss, kemudian heart failure dan renal protection serta CV protection. Disadvantage-nya terkait dengan harganya yang lebih mahal. Nah, kalau kita lihat sekarang kalau kembali ke sulfonylurea, pasien kita tadi berat badannya berlebih, ya. Nah, kalau seperti ini apa yang obat yang paling cocok? Ya, kalau lihat di sini kalau BMI-nya kurang dari 24, mungkin bisa menggunakan sulfonylurea. Ya, kalau misalnya berat badannya di atas BMI-nya di atas 28, maka mungkin yang paling tepat adalah golongan metformin. Jadi kita lihat kepada fenotip daripada orangnya tersebut, BMI-nya bagaimana. Kemudian terkait dengan efikasi menurunkan gula darah, ini ada satu RCT dari 33.000 lebih pasien yang melihat antara HbA1c dengan fasting plasma glucose. Di sini terlihat bahwa dibandingkan dengan golongan dapagliflozin, metformin, maka gliclazid itu lebih poten di dalam menurunkan HbA1c dan juga secara lebih poten juga dalam menurunkan kadar glukosa darah puasa dari sisi kemampuan yang menurunkan gula darah. Kemudian ini terkait dengan glucose lowering kardiovaskuler. Jadi ini membandingkan antara obat-obat sulfonylurea yang relatif baru dibandingkan dengan yang lama, ternyata ada perbedaan. Di sini menggunakan glibenclamid ya sebagai reference groupnya, maka di sini kelihatan bahwa kalau gliclazid, glimepiride yang relatif baru, maka lebih rendah resikonya dibandingkan dengan golongan SU yang lebih lama kita kenal. Termasuk juga di sini terkait dengan relatif risknya, golongan sulfonylurea yang relatif baru itu diasosiasikan dengan resiko kardiovaskular yang lebih rendah. Kenapa demikian halnya? Ternyata kita lihat bahwa sulfonylurea itu kelasnya itu different. Gak bisa semuanya kita samakan bahwa sebagai satu kesatuan. Kita tahu bahwa sulfonylurea sudah dipakai tadi sejak tahun 1950-an sampai sekarang. Dan ternyata kita tahu juga bersama bahwa di sel beta pankreas itu ada sulfonylurea reseptor, SUR. Nah, SUR yang menjadi perdebatan terkait dengan kardiovaskular terkait dengan
SUR juga yang ada di cardiac cell. Nah, ternyata masing-masing golongan sulfonylurea memiliki afinitas yang berbeda. Contoh kalau kita lihat di sini ya, glibenclamid itu memiliki kekuatan terhadap SUR1 itu sekitar 4,2, untuk SUR2 27. Karena ini terkait dengan cardiac cell yang meningkatkan resiko ischemic preconditioning.